Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Ya, pemirsa, terkait dengan kesehatan keuangan BUMN yang sepertinya semakin diuji di tengah pandemi saat ini, bagaimana sebetulnya kondisinya hingga sejauh ini? Langsung saja kita ulas bersama dengan Bapak Sunarsip, selaku Chief Economist di Indonesia Economic Intelligence yang sudah terhubung bersama kami siang hari ini. Selamat siang Pak Sunarsip. Selamat siang, Mas Fajar. Ya, Pak Sunarsip, ini sebelum saya spesifik sekali ke posisi utang, begitu ya, kemampuan pembayaran. Tapi dari Anda sendiri tanggapannya atau melihatnya secara umum sebetulnya kondisi keuangan BUMN saat ini seperti apa ya Pak? Apakah masih dikategorikan cukup sehat atau justru sudah mengkhawatirkan? Ya, kalau kita lihat faktanya, ya, berdasarkan kalau kita lihat misalnya data tentang peringkat utang perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia, ada beberapa BUMN yang sekarang ini ratingnya sudah turun dari BB triple B menjadi BB triple B minus, ada yang dari BB menjadi BB minus, gitu ya. Kemudian sejumlah BUMN juga ada yang sudah mengalami outlook negatif dari yang tadinya stable menjadi negatif, gitu ya. Jadi itu artinya memang secara umum kondisi BUMN kita dari sisi keuangan memang cukup berat, gitu ya. Meskipun beberapa BUMN mungkin kondisinya berbeda, ya. Ambil contoh misalnya mungkin BUMN yang bergerak di sektor telekomunikasi, mungkin tidak terlalu berdampak dengan adanya COVID-19 ini, karena aktivitas teknologi informasi komunikasi kan masih tetap jalan. Bahkan kalau kita lihat secara individu, secara rumah tangga, konsumsi rumah tangga, belanja konsumsi rumah tangga di komunikasi itu meningkat cukup tinggi dalam masa pandemi ini, gitu. Jadi memang tidak semuanya, tetapi overall sih BUMN kita kondisinya memang sedang berat lah, terutama misalnya PLN, kemudian BUMN karya, terutama lagi Garuda, gitu ya, kemudian Bulog juga, kereta api juga, karena kan pada dasarnya perusahaan-perusahaan ini, BUMN ini sumber keuangannya itu, cash-nya itu kan berasal dari penjualan. Begitu pandemi, penjualan drop, otomatis sumber cash mereka juga ikut drop. Tapi jika kita akhirnya mengeluarkan dalam tanda kutip tidak ada pandemi, apakah kemudian masih cukup oke atau justru dengan adanya pandemi akhirnya terbuka bahwa ini sebetulnya memang cukup berat sekali begitu BUMN kita untuk menghadapi kondisi saat ini? Saya kira sebenarnya tanpa pandemik secara umum BUMN kita keuangannya masih solid, ya. Masih solid, oke. Iya, masih solid, meskipun beberapa BUMN, misalnya di BUMN karya, memang butuh perhatian khusus karena terkait dengan kemampuan membayar kepada penyelenggara operator infrastruktur. Ya, kemarin itu kan kemampuan membayar, misalnya jasa-jasa konstruksi itu kan banyak sekali dan mereka memang banyak diutang. Tetapi sebenarnya tanpa pandemik, tanpa pandemik, ini kan infrastruktur sudah banyak yang selesai. 1 tahun, 2 tahun ke depan ini kan sebenarnya masa-masa mulai dikomersialisasikan. Sumber pendapatan mereka kan mulai meningkat nanti 1 tahun ke depan. Tetapi begitu pandemik, ini kan tidak terjadi, gitu ya. Upaya-upaya komersialisasi kan tidak terjadi. Ya, jadi akhirnya itu kan agak terhambat sedikit begitu ya, ROI-nya terutama. Betul. Jadi industri manufaktur tidak banyak yang memakai, industri jasa-jasa tidak banyak yang memakai, akibatnya over capacity, dan itu tentu mengurangi prospek pendapatan mereka, dan itu tentu mengurangi prospek kas mereka, yang kemudian juga mengurangi kemampuan membayar kewajiban jangka pendek mereka. Gitu. Nah, terkait kemampuan membayar utang jangka pendek ataupun obligasi, kemarin ada salah satunya kita tahu ada Garuda Indonesia yang meminta untuk pengunduran salah satu obligasinya begitu yang jatuh tempo pada Juni kemarin. Nah, tapi kemampuannya sudah sangat kritis kah? Akhirnya harus dibantu oleh pemerintah dalam penyertaan modal, kemudian juga bantuan atau bailout begitu Pak Sunarsip, atau seperti apa sebetulnya? Sebenarnya tidak sampai ke situ, ya. Misalnya begini, memang pemerintah menganggarkan sekitar 152 triliun untuk 152 triliun ke BUMN. Tetapi sebenarnya
itu tidak bisa disebut sebagai injeksi modal. Karena sekitar 94 triliun itu sebenarnya adalah pembayaran utang ya, Pak, kepada BUMN. Jadi itu haknya BUMN sebenarnya. Ya. Nah, kalau misalnya 94 sekian triliun itu bisa segera diselesaikan oleh pemerintah ke BUMN terkait, saya kira itu cukup bisa membantu masalah jangka pendek keuangannya perusahaan-perusahaan tersebut, dan cukup bisa membantu untuk menjaga kemampuan membayar utang-utang jangka pendek mereka. Oke, jadi kira-kira begitu. Jadi, diharapkan itu bisa menjadi stimulus untuk bisa membantu memperlancar begitu ya untuk kewajiban jangka pendek dari BUMN. Jadi itu sangat-sangat penting ya angka pembayaran kompensasi atau pembayaran utang pemerintah ke BUMN tersebut itu untuk menjaga kemampuan likuiditas mereka dalam rangka memenuhi kemampuan pembayaran utang jangka pendek mereka. Nah, yang kan ada lagi yang namanya PMN. Ya. Tapi sebenarnya PMN itu lebih banyak digunakan untuk menaikkan leverage dari BUMN yang dapat suntikan modal, terutama untuk menopang BUMN pelaku-pelaku usaha kecil. Oke, jadi perantara begitu ya dalam tanda kutip ya. Betul. Jadi dan 25 triliun itu memang ada PMN, tapi itu sebenarnya perantara. Ya. Misalnya memperkuat perusahaan di bidang penjaminan kredit ya. Jamkrindo, Askrindo itu kan butuh diperkuat. Betul. Sementara kan pemerintah kan sudah melakukan program restrukturisasi kredit untuk UMKM. Nah itu kan butuh peningkatan kapasitas penjaminan dan agar yang dijangkaunya bisa lebih banyak lagi begitu ya. Lebih banyak begitu. Jadi sebenarnya dana yang diinjeksikan ke BUMN tersebut itu sebenarnya kembalinya sih kepada pelaku usaha, masyarakat juga sebenarnya. Lewat BUMN itu hanya untuk talangan aja, kira-kira begitu. Nah, tapi dari sisi BUMN-nya sendiri, Pak Sunarsip, apa sih sebetulnya yang harusnya diperhatikan untuk menjaga kesehatan keuangannya tetap terjaga begitu? Jangan sampai akhirnya benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam tanda kutip. Apa kemudian hal-hal yang harusnya diperhatikan utama oleh terutama para manajemen BUMN ini? Yang pertama tentu efisiensi ya, dari sisi operasional pastinya, ya, efisiensi dari sisi operasional yang bisa maksimal dilakukan itu. Kemudian menahan ekspansi atau menunda sementara seperti itu? Saya kira sih ekspansi kalau tidak mendesak banget, tidak penting banget, sebaiknya ditunda di tahun depan. Kemudian lakukan upaya restrukturisasi kredit yang bisa direstrukturisasi ya, itu beberapa, kan kebetulan kan BUMN ini kalau di luar obligasi ya, pinjamannya itu kan sebagian besar ke bank BUMN. Ya. Antar bank BUMN kan bisa TikTok lah, kira-kira begitu. Dan insentif untuk fasilitas untuk restrukturisasi kredit itu kan sudah diberikan juga oleh pemerintah, gitu kan. Ya. Jadi beberapa mungkin bisa diresak, beberapa itu bisa dilakukan, termasuk juga mungkin ya melakukan efisiensi tadi itu, efisiensi termasuk mungkin pelepasan aset-aset yang tidak produktif, yang tidak strategis itu bisa dilakukan dalam posisi di mana yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan dalam jangka pendek. Tapi saya kira tidak banyak BUMN yang seperti itu. Ya, masih banyak yang masih cukup begitu ya? Iya, betul. Kira-kira begitu. Oke, baik, itu tadi poin-poin utamanya. Semoga memang akhirnya bisa menjadi catatan juga dan mungkin bisa menjadi saran begitu ya bagi sejumlah BUMN di tengah kondisi saat ini. Pak Sunarsip, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Sukses selalu dan jaga kesehatan.